Halo, shalom teman-teman, kembali lagi. Pagi ini agak siangan ya. Kita mau baca renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Hari ini nggak main gitar ya. Kita nyanyi lagu dari musik aja. Oke? Ayo yang udah live kita nyanyi bareng yuk. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Benar seperti perkataan pujian ini, Tuhan Yesus selalu baik dalam setiap musim hidup kita. Bahkan di saat kita susah, yakinlah Tuhan selalu ada, menolong, memberkati kita tepat pada waktunya. Yuk, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkau Bapa yang mengajariku Melewati segala badai kehidupan, melewati badai langit biru. amin. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan
sungguh baik. Amin. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Benar Tuhan, kami percaya segala perbuatan-Mu terlalu baik dalam hidup kami. Hidup-Mu saja Engkau berikan buat kami Tuhan. Masakan tiap segala persoalan tidak dapat Kau tanggung. Kami percaya setiap janji firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Engkau sanggup melakukan segala perkara untuk hidup kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau mengawali segala tugas aktivitas kami dengan membaca firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan, bahkan melakukan sesuai dengan kehendak dan tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ayo teman-teman, saya akan baca renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Ini akhir bulan ya. Tanggal 30 Juni 2020 hari Selasa. Besok welcome Julai. Oke, kita akan mengakhiri akhir bulan dengan renungan firman Tuhan. Ini saya baca ini di perkenan Tuhan setiap hari. Jadi ini renungan setiap hari untuk kita bersaat teduh. Dengan judul Makin Lama Makin Besar. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Tawarikh 10 ayat 4-9. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. 1 Tawarikh 10 ayat 4-9. Firman Tuhan berbunyi begini. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjata itu tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjata itu melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepada Saul dan senjata-senjatanya lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Israel untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Amin firman Tuhan. Nah, di dalam dunia ini ada hukum yang bernama hukum kemerosotan. Siapapun kita dan apapun yang kita miliki nilainya akan semakin merosot. Contohnya, hari ini saudara mungkin punya uang 1 juta, tetapi setelah 10 tahun uangnya tetap sama 1 juta, tetapi nilainya akan turun waktu kita membelikan sesuatu. Setiap kita merayakan ulang tahun, maka umur kita sebetulnya bukan makin panjang, tetapi makin pendek. Artinya ada kemerosotan. Tubuh kita yang tadinya sehat walafiat, tetapi pas masuk umur 50, 60, 70 tahun makin lama, makin lemah, makin merosot. Tapi saudaraku, Allah kita adalah Allah yang justru mendatangkan kemajuan, pertumbuhan dan dalam kehidupan kita. Dengan cara memberikan kita kapasitas hidup lebih besar bagi kita. Membuat kita bisa ditegur dan dikritik, memberikan kita semangat untuk maju dan menjadikan kita rendah hati. Jadi walaupun secara fisik umur kita makin tua, makin lama makin lemah, harta benda yang kita kumpulkan makin lama makin tidak ada artinya, tetapi justru di dalam kelemahan Tuhan memberikan kita kekuatan. Nah, berarti di dalam Kristus hukum kita pun berbeda. Hukum daging adalah hukum kemerosotan, makin lama makin tidak ada artinya. Tetapi hukum iman bahwa manusia rohani kita akan terus diperbaharui Tuhan. Hari ke hari kita akan semakin bertumbuh, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Justru dalam kelemahan, kata Kristus, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Oleh sebab itu saudaraku, dalam ayat yang ke-9 yang kita baca tadi, kita perhatikan, lalu dikatakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Ya, menyertainya. Daud memiliki kuasa yang luar biasa yang membuatnya makin lama makin besar. Hal ini menjadi pelajaran buat kita supaya makin hari kita iman kita makin kuat, makin hari iman kita semakin dewasa, makin hari kita semakin bijaksana dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya makin hari kuasa Tuhan itu makin sempurna dalam hidup kita? Yang pertama, saudaraku yang bawa catatan boleh catat. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Inilah yang perlu kita tekankan. Daud bukan hanya seorang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadi kita kalau mempercayai sesuatu itu mudah saja. Kita percaya suami, kita percaya istri, anak-anak. Tetapi yang lebih baik lagi, kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Ada amin saudara? Ada amin Ibu Sesi? Oke, banyak orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Baru diberkati sedikit, baru sukses sedikit, baru mengalami kemajuan sedikit, sudah mulai lupa Tuhan. Di tengah puncak suksesnya, Daud tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam masa sukar sekalipun, Daud tetap percaya tangan Tuhan yang memegang hidupnya. Janganlah menjadi orang yang hanya percaya, tetapi belajarlah untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Melalui kesediaan kita melakukan firman Tuhan dan berjalan pada kehendak Tuhan. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk semakin hari makin besar dalam kasih karunia Tuhan? Yang kedua, kalau tadi menjadi orang yang dapat dipercaya, yang kedua kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Hati Daud sungguh melekat pada Tuhan. Kesadarannya akan anugerah Tuhan sangat kuat. Saya menyebut Daud adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan berlaku sombong. Orang yang sombong dibenci Tuhan, bahkan diusir Tuhan. Ya, kita tahu Lucifer adalah malaikat Tuhan yang pemimpin praise and worship di surga, luar biasa banget. Tapi karena kesombongan, dia ingin menjadi seperti Allah, akhirnya Tuhan mengusir dia dan dilemparkan ke bumi. Oke, Tuhan menghendaki orang-orang yang hidup mau rendah hati, mau bertobat sungguh-sungguh dalam kesalahan dan hidup seturut kehendak Tuhan. Kesombongan akan menuntun pada kehancuran, tetapi kerendahan hati akan menuntun kita pada kemuliaan. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan percayakan kesehatan, Tuhan percayakan harta benda, Tuhan percayakan keluarga, kita tidak boleh sombong. Kita harus bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semua dari Tuhan. Oke teman-teman. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita makin besar dalam kasih kuasa Tuhan? Yang keempat adalah kita harus memiliki hati yang bersih. Jangan pernah memberikan tugas pelayanan hanya kepada, ya ini catatan untuk orang-orang yang melayani di gereja ya. Kadang-kadang kita itu melihat orang itu, wah dia kaya, dia punya uang, dia punya koneksi, baru kita kasihlah tugas pelayanan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip berduit, orang-orang yang pintar. Tetapi justru mereka gak punya hati yang mau dibentuk, tidak punya hati yang bersih. Kenapa? Karena satu saat orang-orang ini pasti akan menjadi troublemaker di dalam pelayanan gitu. Karena kalau pelayanan yang tidak didasarkan dengan hati yang bersih, pasti ujung-ujungnya akan membawakan kehancuran dan akan menghambat dalam pelayanan itu. Nah saudaraku, hidup Kristen bukan hidup dalam hukum kemerosotan seperti hal jasmani kita, tetapi hidup yang diperkenan Tuhan untuk mengalami kemajuan dan pertumbuhan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Oke, jadi ada keempat empat poin utama biar kita semakin lama semakin besar dalam kasih karunia Tuhan. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Kedua, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Yang ketiga,
kita jangan berlaku sombong. Dan yang keempat, kita memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan seperti Raja Daud. Pada saat kesesakan, pada saat orang Amalek, waktu itu ceritanya orang Amalek merampas semua harta bendanya, istri-istrinya, anaknya, dan semua orang kekayaan orang Yehuda waktu itu, dia tetap mempercayakan imannya kepada Tuhan. Dia tetap berkata dalam segala hal Tuhan itu tetap baik. Oke, jadi di dalam masa pandemik ini kita tetap berkata Tuhan itu tetap baik. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, mungkin saat ini ada yang di PHK, mungkin saat ini ekonomi lagi susah, atau ada yang terkena COVID-19 atau penyakit yang lain dalam kelemahan tubuh, yakinlah Tuhan tetap baik. Tuhan tetap punya rencana yang indah buat kamu dan aku. Dan kalau Tuhan masih izinkan kita hidup saat ini, Dia pasti merancangkan yang terbaik untuk hidup kita. Amin, saudaraku. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi ini kami boleh sharing renungan firman Tuhan bersama tentang Daud yang semakin lama semakin besar. Walaupun dalam kemerosotan hidup jasmani kami percaya kasih Tuhan semakin besar, kuasa Tuhan semakin dahsyat memberkati kami. Kami percaya walaupun dengan pandemik yang menyerang dunia ini Tuhan, damai sejahtera dan penyertaan juga Tuhan semakin besar atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempertaruhkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami Tuhan. Dan kami akan mengawali hari ini dengan sukacita iman dan kemenangan. Dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kami dan Tuhan sanggup memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Kami mau mengawali hari ini dengan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai ketemu besok, kita baca renungan lagi. God bless you.